Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin dengan NIM 72114191198. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan tentang informasi dalam praktik. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Keamanan informasi merupakan upaya untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas suatu informasi, baik informasi yang bersifat fisik maupun virtual. 3 tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan merupakan perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya kepada orang-orang yang tidak berwenang. Kedua, ketersediaan, yaitu tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman itu terbagi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Lalu jenis ancaman yaitu ada virus, malicious software, worm, Trojan House, dan yang terakhir adware. Lalu selanjutnya risiko. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran informasi dan oleh ancaman keamanan informasi. Tindakan berisiko tersebut mengakibatkan yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan pelayanan. Dan yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu ada pengendalian. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3, yaitu teknis, formal, dan informal. Pengendalian teknis yaitu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua, pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian informal, yaitu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko, ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Perusahaan harus mengimplementasikan gabungan dari pengendalian teknis, formal, dan informal yang diharapkan untuk menawarkan tingkat keamanan yang diinginkan pada batasan biaya yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan pertimbangan lain yang membuat perusahaan dan sistemnya mampu berfungsi secara efektif. Manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis disebut aktivitas yang ditunjukkan untuk operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Rencana kontingensi adalah dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadinya gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Pada akhir 1980-an, hanya beberapa perusahaan yang memiliki rencana seperti itu, dan perusahaan jarang mengujinya. Sejak saat itu, banyak upaya yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi, dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.